Itu dimulai dari apa? Konseling jemaat tadi. Awalnya sharing-sharing, lama-lama sering-sering, lama-lama serong-serong, sharing-sharing, sering-sering, serong-serong, sorong-sorong. Selesai. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kita satu dalam doa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian penyembahan umat-Mu. Kami kagum dan hormat kepadamu. Kami mengasihimu karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur kami semua ada. Kami berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kami yakin kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu yang hebat. Dan kami terus mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya Allah yang dahsyat dan luar biasa, penuhilah kami semua dengan Roh Kudus, supaya kami terus memiliki rasa lapar dan haus akan Engkau. Amin. Terus memiliki sikap hati yang menghormati-Mu di atas segala-galanya. Terpujilah Allah yang hebat, terpujilah Allah yang dahsyat. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang hebat saat ini ya Bapa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kami, Engkau Allah mengampuni kami, Allah membersihkan kami, Allah memulihkan kami, membawa kami semua terus mengalami Engkau secara pribadi. Kami akan dengar firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu di atas kami, kekuatan-Mu di atas kami melalui seluruh ibadah ini. Teristimewa firman Allah yang segera akan diberitakan. Terpujilah Allah yang hebat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat dan kawan-kawan pelayan semua. Shalom. Puji Tuhan, satu anugerah yang luar biasa bisa ada dalam doa pagi bersama dengan Bapak Ibu jemaat terkasih yang terus setia untuk mencari Tuhan. Firman Allah mengajarkan kepada kita melalui teladan Rasul Paulus, saudara-saudara, bahwa sekalipun dia sudah ditangkap oleh Tuhan, tetapi Rasul Paulus bilang, aku akan mengejarnya. Ya, kalau kita baca dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-12, Filipi 3 ayat 12, di sana dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu tahu bersama ya bahwa Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus dalam satu sejarah kisah yang ada dalam kitab suci sampai hari ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan seterusnya, ketika Rasul Paulus dengan penuh kemarahan, ya penuh kebencian, mendapatkan surat tugas dari pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem untuk mengejar, menganiaya, menangkap, menganiaya dan membunuh orang-orang percaya pada waktu itu, perempuan, laki-laki, tua, muda. Itu dikejar oleh Rasul Paulus menuju kota Damsik. Tapi sebelum pintu gerbang Damsik terbuka, ternyata pintu anugerah terbuka bagi Paulus. Kalau pintu Damsik yang terbuka, maka penganiayaan terjadi. Kalau pintu Damsik yang terbuka, maka dosa terjadi. Kalau pintu Damsik terbuka, yang ada adalah jeritan kesakitan gara-gara penganiayaan yang dilakukan oleh Paulus dan tim.
Tetapi yang terjadi adalah pintu anugerah terbuka. Amin, kekasih Allah. Dan karena pintu anugerah terbuka itulah, maka penjahat itu, pembunuh itu, penganiaya itu mengalami restorasi, mengalami perubahan total, saudara-saudara. Itulah Tuhan ya. Dia akan bermurah hati kepada siapa dia akan bermurah hati. Amin. Makanya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita itu dilarang oleh kitab suci menghakimi secara membabi buta. Jangan mengukur orang sebatas kulit luar. Ya, ada orang yang kita lihat aktif sekali pelayanan, mungkin di gereja ada dalam posisi-posisi penting, entah dia majelis kah, entah dia pengurus apakah, departemen inilah, komisi inilah, bendahara, PDP, PDM. Tapi ada loh yang ujung-ujung bisa kayak Yudas. Amin. Yudas itu rasul, Bapak Ibu terkasih. Yudas bukan jemaat biasa. Yudas rasul. Itu jabatan rohani lebih tinggi dari sekedar ketua sinode atau ketua BPP, ketua BPD, ketua BPW. Itu rasul, lebih tinggi dari gembala dan pendeta. Rasul aja yang diutus pelayanan ujung-ujung pengkhianat. Makanya kenapa kita tuh kadang-kadang bingung ya. Kita lihat-lihat orang kok kelihatannya hebat, pelayanan luar biasa, tapi kok ujung-ujungnya tumbang, jatuh, lari. Saya sebagai seorang yang sering melakukan bantahan-bantahan di sosial media, bantahan yang saya lakukan adalah kalau orang yang tahu-tahu ganggu iman kita, itu saya tidak bisa diam. Saya ingat komentar seorang teolog namanya John Calvin. John Calvin itu bilang begini, anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Saudara yang piara anjing, pahamlah. Jangan tahu-tahu orang luar masuk kompleks rumah saudara, anjing lihat, waduh ini udah mengganggu, gonggong dia. Karena mengganggu keamanan, apalagi ganggu tuannya. Anjing saja begitu, kata John Calvin, apalagi kita orang Kristen, apalagi pendeta hamba Tuhan. Masa kebenaran Kristen diinjak-injak, diporak-porandakan, diselewengkan, lalu kita diam saja. John Calvin bilang, anjing lebih baik dari saya kalau model begitu. Pendeta ini hidup dari Injil, ditangkap Tuhan seperti Paulus, anugerah. Nah, saya sering melakukan bantahan. Dan bantahan yang paling tajam yang sempat viral di media sosial dari 3 tahun lalu, dan penontonnya di channel saya kurang lebih video itu aja udah 9, sekian juta. Di Facebook saya nggak tahu berapa banyak juta, belasan juta, mungkin udah 20-an juta kali. Itu ada pendeta jadi mualaf. Sebenarnya nggak ada masalah kok, ini kan negara hukum. Siapa mau memeluk agama apa silakan, kan begitu. Tapi yang menjadi soal, setelah jadi mualaf, jadi ustadz, bukannya fokus belajar Al-Quran, tapi fokus hina-hina Alkitab. Itu yang saya tidak setuju. Karena bagi saya, kalau Anda sudah sudah berpindah agama, ya fokus kepada agama barumu. Ya toh, misalnya kalau sudah pindah orang Kristen, ini pendeta loh, Yahya Waloni, atau beberapa yang lain yang ngaku-ngaku pendeta, nggak ada masalah, suka-suka lu. Kan ini hukum di negara ini mengatur kebebasan orang memeluk agama apa saja, itu hak asasi kita kan, nggak ada masalah. Ya, kalau kamu sudah pindah, artinya kamu tidak tertarik lagi dengan Alkitab, gitu kan? Jadi nggak usah lagi bahas Alkitab, itu maksud saya. Oh ini saya nggak cocok nih, kayaknya nggak suka, ya udah nggak apa-apa, tinggalin, nggak usah usik dia. Kitab sucimu yang baru di agama baru, fokus ke situ, that's it. Oke. Sebaliknya saya juga fair. Saya banyak baptis orang dari agama lain yang membuat keputusan, banyak banget saya baptis.
Satu keluarga muslim datang serahkan diri, saya baptis. Tapi saya bilang, jangan singgung-singgung lagi agama lamamu ya, apalagi menghina, tidak boleh. Fair dong. Sampai hari ini saya ngomong. Kemarin saya masih kasih kuliah umum seputaran apologetika, semalam nih, hanya karena gempa bumi, haleluya. Jadi akhirnya online. Ibu Mary dan tim bawa saya ke restoran, cari restoran yang wifi-nya kencang, wifi-nya kencang, orang yang makan juga ributnya kencang, jadi repot. Yang kuliah dengar, Pak bunyi-bunyi apa tuh? Iya ini lagi gempa. Jadi akhirnya dikasih Tuhan, saya kuliah di sana dan ada yang bertanya itu, saya bilang kita tidak berapologetika. Apologetika itu adalah pembelaan iman. Ya, kita tidak membela iman dengan cara mempelajari agama orang, lalu apa yang kita tahu kita pakai serang agamanya. Tidak ada itu di Kristen, tidak ada. Kita ini saudara-saudara tinggal di daerah, misalnya di Jawa Timur ya, ini daerah majemuk ya, dan kita minoritas, katakanlah begitu, seluruh Jawa Timur. Ingat apa yang Tuhan firmankan kepada Yeremia waktu Allah suruh dia berkhotbah kepada orang Yehuda yang ada di pembuangan di Babel, dalam Yeremia 29 ayat 7. Coba perhatikan ayat ini. Silakan Yeremia 29 ayat 7. Oh, mikrofonnya Pak. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini ayat jelas. Berdoalah bagi kota itu, padahal itu mereka dibuang loh. Saya tidak tahu apakah saudara ini orang Surabaya asli semua, tapi kalau ada Anda yang pendatang di sini, tugasmu doakan kota ini. Tuhan tidak suruh doakan kota ini supaya semua orang Surabaya jadi Kristen, itu urusan Tuhan. Pokoknya berdoa supaya negeri ini diberkati. Kalau sampai berdoa lalu ada yang selamat, ya itu hak prerogatif Tuhan. Amin. Sebab ayat ini tidak suruh bilang berdoalah supaya semua jadi agama Yahudi, enggak. Waktu itu konteksnya agama Yahudi. Pokoknya berdoa aja. Pemimpinnya agama Yahudi, pemimpinnya penyembah Yahweh, bukan. Orang media Persia dari Babel turun ke media Persia, mereka punya Allah-Allah sendiri yang menurut sudut pandang Kristen kita menyebutnya berhala-berhala. Tapi pokoknya kata Tuhan, berdoa aja buat mereka. Jadi Kristen itu saudara-saudara tidak yang memaksakan kehendak, tidak. Kita beritakan Injil sungguh-sungguh, bersaksi sungguh-sungguh. Tapi seseorang bisa bertobat, itu karya Tuhan. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, pertumbuhan Allah. Amin, saudara. Tidak ada pendeta bisa buat orang bertobat. Saya khotbah dan dalam pelayanan saya berapa ribu atau mungkin sudah ratus ribu orang kenal Tuhan, tapi saya tidak pernah mau bersaksi dia bertobat karena aku. Oh, tidak boleh pendeta ngomong begitu. Orang itu bertobat karena anugerah Tuhan. Saudara masih ingat ketika Simon Petrus jatuh? Ini kita kalau dalam kalender gereja ini lagi ada di minggu-minggu sengsara, ya, minggu-minggu sengsara menuju Jumat Agung dan Paskah, ya, minggu-minggu Prapaskah itu kalau kalender gereja secara menyeluruh sedunia. Kalau saya tidak tahu di sini biasa pakai istilah itu tidak, tapi sebenarnya langsung tidak langsung semua ikut kalender gereja. Buktinya Jumat Agung bareng-bareng kan seluruhnya, berarti ada kalender gereja yang diikutin. Itu Petrus berapi-api banget ya. Di dalam Markus pasal 14 Yesus ketika bicara, oh nanti gembala ditangkap, domba dicerai-beraikan. Coba buka Markus 14 ayat 26 dulu. Markus 14 mulai ayat 26, perhatikan. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. 28.
Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lalu 29 Petrus bilang apa di situ? Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Iya. Lalu Tuhan Yesus tegur dia karena ini bukan iman yang benar, ini semangat sesaat. Ya, Petrus itu kan karakternya agak suka semangat tapi ujung-ujung suka jatuh. Dia suka apa-apa dia duluan nih. Di air, lagi jalan di air, dia aja minta jalan di air. Jalan di tengah-tengah gagal fokus, tumbang. Nah ini juga nih, semua diam, dia bilang pokoknya yang lain goncang, aku tidak. Yesus tegur dia, ayat 30, Bapak Ibu terkasih. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali, ya. Dan kita tahu akhirnya dia menyangkal. Dan pas dia menyangkal itu ayam berkokok, saudara-saudara. Ya, di situ dia kaget. Di bagian yang lain mengatakan, waktu ayam berkokok itu, matanya dengan mata Yesus saling melihat. Di situ tangisannya luar biasa. Nah, para penafsir mengatakan khotbah kita pendeta-pendeta itu kayak kokokan ayam itu aja. Yang membuat Petrus bertobat bukan kokokan ayam, tapi tatapan mata Yesus. Amin, Bapak Ibu. Jadi pendeta silakan berkhotbah, atau ada seorang teolog bilang, berkokoklah hai hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau sang penebus tidak melihat orang berdosa, kokokanmu akan menjadi kokokan hampa. Maka saya percaya bahwa kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa bikin bertobat orang. Kami harus berdoa sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, berkhotbah sungguh-sungguh, jadi teladan sungguh-sungguh. Tapi untuk orang bertobat, orang diubahkan, orang disembuhkan dan lain sebagainya, itu mutlak kasih karunia Tuhan. Ini perlu ditekankan supaya jangan ada hamba Tuhan yang bikin diri di mimbar atau di gereja menjadi pusat perhatian. Ini bahaya. Kalau model kayak begitu, pendetanya mati, gerejanya bubar. Karena gereja-gereja kayak kita ini, gereja karismatik, itu namanya gereja figuratif. Gereja figuratif maksudnya adalah mengidolakan pendetanya sampai menggeser Tuhan Yesus tanpa disadari. Mungkin mereka bilang enggak, tapi ketahuan gembalanya meninggal pada kacau semua. Berarti selama ini hatimu kepada siapa? Itu tanpa disadari. Saya lihat gereja-gereja besar begitu, figuratif. Makanya perlu, puji Tuhan, di gereja-gereja yang pendetanya lebih dari 1 itu keren, supaya semua berperan. Kalau tidak repot, hanya fokus ke pendeta itu aja, nah, itu bahaya. Sampai ada yang tidak terima pendetanya meninggal, berdoa minta pendetanya bangkit, tidak bangkit-bangkit. Iya, itu menurut saya salah satunya adalah saking kuatnya dia berharap kepada pendeta, minta bangkit. Pendetanya tidak bangkit. Saya yang kasih bangkit orang siapa? Tuhan Allah. Siapa di sini di kota Surabaya yang pernah berdoa orang bangkit? Kalaupun ada, dia bersaksi apa? Harusnya dia bersaksi, bukan aku. Pernah baca Lazarus bangkit dari kematian? Itu kira-kira iman siapa? Marta dan Maria? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka bilang, andai kata Tuhan ada, ya nanti dia akan bangkit. Iya, kami tahu nanti dia bangkit di akhir zaman. Tuhan tidak percayalah. Murid-murid juga ikut dia dengan keputusasaan. Iman Lazarus, tidak mungkin lah, dia sudah mati. Itu mutlak kehendak Tuhan Yesus. Lazarus keluar. Amin. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu saya hanya mau ingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya harus ingat bahwa kita tidak punya kuasa dari diri sendiri, semua karena kuasa Tuhan. Maka dari itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu terus dekat dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa saja bagi negeri ini, bagi kota ini. Gempa kemarin harusnya membuat kita tambah kuat dalam doa. Amin. Karena tidak mungkin saudara-saudara di satu daerah bisa terjadi bencana tanpa seizin Allah. Amos 3 ayat 6, catat ini ayat baik-baik.
Amos pasal 3 ayat 6. Jemaat perhatikan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Garis bawahi kalimat itu. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Pasti Tuhan. Gempa Aceh siapa? Tuhan. Gempa Palu siapa? Tuhan. Gempa tsunami Jepang siapa? Tuhan. Tsunami Jawa Barat siapa? Tuhan. Seroja di NTT siapa? Tuhan. Banjir bandang di Papua atau di Maluku siapa? Tuhan. Bukan setan. Setan gak ada pengaruh apa-apa. Setan bisa melakukan sesuatu kalau Allah izinkan. Makanya ketika dia diizinkan ganggu keluarga Ayub, baru api bisa turun. Itu atas izin Allah. Itu produk setan, tapi atas izin Allah. Kalau Allah kekang dia, tidak bisa. Makanya orang percaya jangan takut. Setan ada kuasa, tapi Yesus kita maha kuasa. Setan tidak bisa ganggu hidup orang percaya, kecuali Allah izinkan. Garis bawahi itu. Ya. Kasus Ayub Allah izinkan bukan untuk menuangkan kebencian atau kejengkelan Tuhan kepada Ayub, tidak. Paulus dikatakan ada utusan iblis menggocok dia supaya dia merendahkan diri dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai seterusnya sampai ayat 9. Itu pun bukan Tuhan jengkel dia, tapi itu cara Tuhan untuk melatih anak-anaknya tetap rendah hati. Cara Tuhan melatih anak-anaknya tetap murni. Beda dengan Tuhan izinkan roh jahat ganggu Saul, itu bentuk penghukuman. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau ada orang Kristen model kayak Saul, tidak total cinta Tuhan, Kristen KTP, satu kaki di gereja, satu kaki di dosa, satu kaki di gereja, satu kaki di setan, satu kaki di pelayanan, satu kaki di kedagingan, Allah bisa memperlakukan kita seperti Allah memperlakukan Saul. Dia suruh setan hukum kita. Bisa? Bisa. Maka itu perlu diwaspadai ya Bapak Ibu terkasih. Tidak mungkin anak Tuhan tahu-tahu setan masuk kerasukan, doa-doa terus langsung cakar-cakar karpet, langsung bilang saya roh ini. Tergantung pendetanya. Kalau ada pendeta tertentu dia tempeleng, rohnya hilang. Masih ada, sudah hilang Pak, mantap. Jangan aneh-aneh di gereja ya. Kita lagi ibadah kok roh kalajengking lah, roh harimau, buat cakar juga loh. Tergantung pendetanya. Kalau pendetanya kurang belajar, pendetanya udah ketakutan. Waduh ada singa. Karena pendeta yang sudah tahu cara mainnya selesai. Ada orang doa-doa di gereja, tiba-tiba pendeta pergi lihat jam tangannya bagus. Pendeta sengaja mau hantam jam tangannya di kursi. Dia, ya pendeta apaan sih? Berarti ini omong kosong dari tadi lu nih. Lu jangan ajarin gua, saya pemain masalah begini. Lu teriak-teriak cari perhatian. Bukan Roh Kudus. Beda. Orang punya kepekaan kalau Roh Kudus kerja. Ada tuh yang suka bikin-bikin aneh-aneh. Ibu-ibu di rumah kurang perhatian. Makanya suami-suami tolong perhatian istri supaya dia jangan bikin aneh-aneh di gereja. Ya, dia kurang healing tuh. kurang refreshing ya, kurang quality time. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan hal-hal luar biasa bagi saya dan saudara, sepanjang kita sungguh-sungguh tulus berserah kepada Dia, memahami rencananya, memahami kuasanya, memahami cara kerjanya, dan memiliki hati hamba. Percaya deh, Tuhan akan membela kita luar biasa. Amin. Nah, saudara-saudara, kembali kepada pembacaan nats pembuka kita ya. Saya mulai dengan Rasul Paulus tadi dalam Filipi pasal 3 ayat 12 ya. Saya mau bicara tentang kepuasan di sini ya. Kepuasan secara rohani. Sekali lagi kita perhatikan ayatnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna,
melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini satu ayat yang menarik sekali, yang perlu diteladani oleh orang Kristen. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Rasul Paulus ini sudah ditangkap oleh Tuhan, tapi dia berusaha mengejarnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam hidup ini ada hal-hal tertentu yang harus kita puas. Ada. Puaslah dengan pasangan hidup kita, itu harus puas. Ya, ada orang yang tidak puas dengan pasangan hidup, makanya aneh-aneh di mana-mana. Termasuk pendeta juga banyak yang selingkuh. Pendeta ada yang selingkuh. Oma-oma dia tidak mau konseling, tapi kalau janda-janda muda dia bilang, marilah kepadaku. Semua yang muda dan kuteksnya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, itu porsi Bapak Gembala tuh. Menurut saya ini ada yang salah di sini. Hati-hati kalau hanya konseling. Kalau saya tidak konseling ibu-ibu, istri saya yang urus. Saya nggak ada urusan sama ibu-ibu. Saya lagi nonton di TikTok, lagi rame nih. Pendeta lagi viral-viral, tahu-tahu perempuan-perempuan lapor 3 hamil. Nanti nonton sendiri deh, saya nggak ngomong. 3 hamil, nanti klik aja di TikTok. Pendeta pelecehan, langsung keluar. 3 hamil, 2 dapat kekerasan seksual, kurang lebih 5 udah lapor ke Komisi Anak dan Perempuan. Ngeri loh. Awalnya katanya doa pentahiran rumah, doa pelepasan. Lepas setan, bukan lepas baju orang. Ini pelepasan, lepas baju, lepas celana. Waduh, kacau. Pendeta kalau ngerohnya gila. Makanya saya pernah ingatkan, saya waktu sampai di Amerika, ada pendeta dulu di Surabaya, dia bersaksi. Itu pegang mic, lepas mic, bahasa roh. Tapi bersina loh. Bersina malam minggu, hari minggu khotbah, dahsyat lagi. Ayat keluar, bahasa roh lancar. Sampai selesai khotbah, jemaat pegang tangan dengan dia. Bapak, khotbahnya menyentuh sekali. Di situ bapaknya terpukul. Pendeta, mungkin di YouTube ada juga, bilang aja pendeta kesaksian selingkuh. Tapi dia udah bertobat, tapi dia bersaksi. Selingkuh, bahasa roh tetap kencang, ayat tetap lancar, pelayanan tetap lancar, sampai jemaat merasa disentuh. Tapi di situ dia terpukul. Itu dimulai dari apa? Konseling jemaat tadi. Awalnya sharing-sharing, lama-lama sering-sering, lama-lama serong-serong, sharing-sharing, sering-sering, serong-serong, sorong-sorong, selesai. Jadi Bapak Ibu terkasih, untuk hal-hal tertentu anak-anak Tuhan kita harus puas. Puaslah dengan pasangan hidup kita. Saya sering omong ini di mana-mana ya. Karena kalau rumah tangga rusak, itu kerusakannya menular ke gereja. Gereja rusak menular ke kota. Kota rusak menular ke provinsi. Provinsi lu rusak menularnya negara. Makanya kita yang berdoa pagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, keren itu. Tujuannya apa? Supaya kita memenangkan peperangan di dalam diri yang membuat orang kebanyakan tidak puas dengan yang harusnya dia puas. Apa yang harusnya dia puas, dia nggak puas. Kenapa? Karena ada konflik dalam diri yang tidak diobati. Konflik itu kalau tidak diobati, ya, dia akan merambat kepada konflik dengan sesama. Ini pun kalau tidak diobati akan merambat dengan siapa? Konflik dengan Allah. Saya buktikan Yakobus 4 ya, apa yang saya katakan. Yakobus 4 ayatnya yang pertama, ayat ini berkata begini, Bapak Ibu terkasih. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yep. Dari mana datangnya pertengkaran di antara kamu? Kakak adik rebutan tanah, rebutan harta gono gini. Dari mana itu? Hawa nafsu dalam diri. Alkitab yang ngomong loh. Kalau ini tidak diobati, tidak disembuhkan oleh Roh Kudus, oh berat, menjalar dia. 2,
Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu lihat di situ. Roh penurut, daging lemah. Ini dua keinginan ini akan konflik terus dalam diri. Makanya kita yang suka berdoa, berdoalah supaya roh berkuasa atas kita, sehingga kita tuh ikut menurut Tuhan gitu loh. Jangan semua orang kita tidak suka. Ipar kita tidak suka, mertua kita tidak suka, menantu kita tidak suka, rekan kerja kita tidak suka, kawan pelayanan juga kita tidak suka. Orang begini perlu disembuhkan. Kalau di mana-mana lu tidak suka semua orang. Pendeta Gilbert pernah ngomong, kalau di matamu semua orang jelek, semua orang salah, kamu tahu tidak kesalahan besar ada pada siapa? Pada kau. Masa semua jelek? Yang benar aja dong. Takutnya kamu keasikan lihat selumbar di mata orang, padahal ada apa? Balok di matamu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Ini baru habis gempa, ini mesti khotbah yang begini. Amin. Kita tidak hanya mau cari goncangan di luar, tapi goncangan di dalam. Merambat nanti kemana-mana. Lalu yang paling parah, ini ayat bilang begini, ya, lalu kamu bertengkar bagian akhir, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak apa? Orang tidak berdoa itu konflik sama siapa? Tuhan. Konflik dalam diri tidak terobati, konflik dengan sesama secara horizontal tidak terobati. Ujung-ujungnya siapa? Sama Tuhan. Orang konflik sama Tuhan yang pertama tidak berdoa. Yang kedua, kalaupun dia berdoa, doanya ngawur. 3. Perhatikan. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ibadah Jumat ikut jam 10, Sabtu jam 5 pagi ikut, ibadah raya 4 kali ikut semua. Tapi kenapa tidak dapat? Misalnya nih ya, ada yang mengalami itu. Coba cek dulu. Ini ayat bilang atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena apa? Karena kamu salah berdoa. Kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, silakan periksa diri pakai ayat ini yang menjadi hakim firman, bukan saya. Saya hanya bantu mencopot ayat, copy paste ayat. Siapa tahu Bapak Ibu pernah baca tapi terlewatkan. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kembali. Banyak orang doa, tapi doanya salah. Doanya hawa nafsu, minta sesuatu untuk memuaskan nafsu. Saya harap di sini tidak ada. Amin. Kita doa bukan memuaskan nafsu. Kita doa untuk menyenangkan Tuhan. Minta mujizat, minta sukses, minta ini. Tapi kalau dasar nafsu, Tuhan tidak kasih. Tuhan tidak kasih. Tapi Pak, saya lihat tuh banyak orang tidak gereja, doa cuma sekali 2 kali, tapi langsung dapat. Kita doa-doa kok nggak dapat-dapat. Ada orang yang perlu Anda ketahui ya. Ada orang tuh yang jahat, tapi kok kelihatan diberkati. Karena bagi saya, kalau kita belajar Alkitab, setan itu bisa jawab doa loh. Ulang, setan itu bisa jawab doa. Bisa tidak orang kaya pergi sesajen atau apa di Gunung Kawi? Orang Surabaya paling tahu. Bisa tidak? Bisa. Setan bisa jawab doa, tapi setan itu pedagang ulung. Dia tidak mungkin ngasih sesuatu ke kamu kalau dia tidak dapat apa-apa. Itu kalau dalam seminar okultisme orang tahu. Dia tidak mungkin kasih kamu, dia pedagang ulung, enak aja loh. Tapi ada tumbalnya. Anak beginilah, lu karir naik tapi meninggalnya mengerikan. Katanya sih kalau saya baca-baca, bahkan ada orang yang orang-orang terkenal tuh mainannya begitu, ujung-ujungnya pasti hancur. Setan menjawab doa dengan tujuan supaya kita hidup melawan Tuhan terus-menerus. Setan menjawab doa, maksudnya apa yang kita minta yang nafsu-nafsu. Karena kalau yang hawa nafsu kan Tuhan tidak kasih, tapi setan bisa kasih.
Dengan tujuan supaya hidup kita terus melawan Allah, hidup kita terus menyakiti Tuhan, hidup kita terus dalam hawa nafsu. Tapi kalau Tuhan yang jawab doa, tidak. Dia mau kasih kabulkan permintaan kita dengan tujuan kita semakin cinta Dia, semakin menghormati Dia, semakin melayani Dia. Amin. Maka dari itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam hal-hal yang harus kita puas, belajarlah untuk puas. Karena kalau tidak puas, hawa nafsu seperti ini, berdoa pun percuma. Seperti yang tadi saya bilang, ada orang yang berselingkuh tapi bawa dalam doa. Serius, bawa dalam doa. Saya tahu dari mana. Setelah saya khotbah, Tuhan pakai khotbah saya, orang itu bertobat. Dia mengaku dalam sebuah khotbah, saya khotbah, orang selingkuh ada di situ. Waktu saya bahas selingkuh, mungkin agak sedikit lucu, dia ketawa. Pas dia ketawa, saya bilang, kamu yang pemain jangan ketawa. Di situ dia tersentak. Setelah itu dia minta putus sama selingkuhannya, pasangan orang. Dan pasangannya itu bilang begini, kita kan sudah doakan, rencana Tuhan tuh yang terbaik. Bayangkan, masa lu sama pasangan orang, rencana Tuhan dari mana? Itu pegang mikrofon, hantam di kepala. Kok bisa ada manusia kayak begini? Selingkuh pakai doa, selingkuh pakai ayat. Allah tidak pernah salah, rencananya yang terbaik. Ini salah makan apa, ya kan? Kalau saya malaikat, saya udah colok mata kiri loh. Ada orang yang ngawur kayak begitu. Akhirnya bertobat, dan sekarang Tuhan pulihkan, Tuhan berkati pekerjaan rumah tangga, diberkati, pulihkan benar-benar, bertobat. Puaslah dengan fisik kita, amin. Ada orang yang suka operasi sana sini, sampai kita kaget, kan kita kawan dengan dia dari SD sampai SMA. Tapi begitu ketemu, kok lu udah mancung aja lu? Perasaan dulu, nggak usah, tidak usah. Amin. Ada yang operasi plastik sampai tarik benang kiri kanan. Ya, ini saya tidak bermaksud mematakan bisnis orang ya. Tapi maksud saya, aduh kasihan orang, saya ketemu beberapa yang tarik benang, semua udah lucu ketawa, dia setengah mati karena kalau ketawa terlalu kuat terrobek semua ini. Jadi dia ketawanya nggak lepas. Orang semua dia sudahlah, puas dengan wajah kita. Ada yang suntik sana suntik sini, ada pendeta suntik bibir loh. Pendetanya cowok lagi suntik bibir, dalam rangka apa coba? Kasta balik bibir begitu. Jadinya kayak ban Vespa loh. Nggak usah. Puaslah dengan diri kita, amin. Dandan apa adanya. Perempuan-perempuan Kristen, dandan memuliakan Allah. Istri-istri Kristen, dandan memuliakan Allah. Supaya doamu dan suamimunya itu bagus. Benar, saya buktikan nih, 1 Petrus 3. Ini supaya puas dengan diri lah, jangan tidak puas bikin aneh-aneh. 1 Petrus pasal 3 mulai ayat 1, saudara-saudara. Petrus bilang apa? Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ada bapak-bapak yang menatap ayat ini sambil berkata, waktu Tuhan telah tiba. Ini yang saya tunggu selama ini. Di mana ayat ini? Dia hanya ngomong di hati, ya. Dan Tuhan pakai pendeta ini luar biasa. Dua. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Amin. Bagaimana? Ini maksudnya zaman dulu tuh ada suami tertentu belum bertobat, ada yang bertobat, ada yang belum. Nah, bagi yang belum bertobat, Petrus bilang, sekalipun suamimu belum bertobat, tapi peran kamu besar. Tuhan bisa pakai kamu mengubahkan suamimu, yaitu melalui apa? Kemurnian imanmu, kesalehanmu. Nah, manifestasi kesalehan apa? Salah satunya ya dandanannya 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut. Aneh memang. Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Boleh, tapi jangan menyolok, itu kurang perhatian ya. Dia datang gereja mau bikin heboh sendiri, mau ngapain? Kita mau memuliakan Allah atau mau pamer gaun? Jalan sudah begini aja, darah Yesus berkuasa. Ini mau datang gereja bukan mau ada show. Amin. Sorry, saya mesti ngomong, ada yang begitu di gereja. Baca Alkitab secara Alkitabiah salah. Jangan pakai yang menyolok.
Ya, kayak kurang perhatian begitu, jangan. Kita cari perhatian Bapa, bukan cari perhatian manusia terus. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi. Batinmu harus bagus. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang Amen. berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Berharga di mata Allah. Itu begitu. Ya, kalau baca terus sampai di ayat 7, kemudian suaminya bereaksi, suaminya bijak sama dia, jadi doa mereka tidak terhalang. Ayat 7 baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Tidak mungkin orang bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah kalau hubungannya dengan sesama rusak, terutama orang-orang terdekat. Pasanganmu, suami istri kalau satu hati saling menghormati, mantap. Lain hal, beda kasus kalau ada istri dia bertobat sendiri, suami belum, dan dia datang gereja, dia bawa beban doa, nah itu beda. Itu Tuhan bisa juga kabulkan doanya, lalu suaminya diubahkan Allah. Tapi pada umumnya kita harus jaga hubungan dengan sesama supaya doa kita dengan Tuhan lancar. Amin. Sekali lagi, untuk hal-hal tertentu harus puas dengan pendapatan kita dan lain sebagainya. Tapi ada hal kedua yang tidak boleh kita cepat puas. Kalau hal itu berhubungan dengan memuliakan Allah, itu tidak boleh puas. Amin. Jam doa kita tidak boleh puas. Kalau bisa doa di gereja tidak boleh puas, harus terus cari terus. Makanya Paulus bilang, aku sudah ditangkap tapi aku kejar. Bukan aku sudah ditangkap lalu syukur selesai, tidak, aku kejar. Bahkan dia bilang, aku berlari-lari. Untuk jam doa ditingkatkan, jam baca Alkitab ditingkatkan. Kayak kami pendeta-pendeta, ya, saya sampai hari ini karena tidak puas, karena tujuannya memuliakan Allah, saya tuh sering nonton khotbah pendeta lain. Tujuannya apa? Belajar dari mereka. Amin, Bapak Ibu terkasih. Belajar dari hamba-hamba Tuhan lain. Bahkan di gereja kalau ada jemaat berkhotbah, saya kadang-kadang tugaskan jemaat berkhotbah. Ada ibu-ibu tidak tamat SD berkhotbah, Tuhan pakai luar biasa. Saya perhatikan sungguh-sungguh. Saya tidak akan main handphone, saya tidak akan mengukur dia dengan standar saya, seolah-olah saya pengkhotbah keliling sana sini, hafal ayat, tahu menjelaskan teks ini, teks itu. Lalu ibu yang tidak tamat SD ini kalau khotbah, saya acting tidur lah, main handphone lah. Saya tidak mau. Karena bagi saya Tuhan pakai dia. Tabur apa tuai itu, mau didengar, harus mendengar. Amin. Itu hukum tabur tuai, tidak bisa dipisahkan. Makanya saya mau belajar dari siapa saja, asal dia bicara kebenaran, saya mau belajar dari dia. Amin. Saya yakin kok gereja ini dulu belum ada ini semua toh, bertahap. Tapi kalau untuk kemuliaan Tuhan boleh. Dulu mungkin keramik, sekarang karpet mahal sekali, ini bunga-bunga, kita kayak gereja di Jepang. Iya kan? Luar biasa. Tujuannya apa? Kemuliaan Allah. Rumah Tuhan memang harus lebih bagus dari rumah pribadi. Amin, kekasih Tuhan. Kalaupun rumah pribadi bagus, untuk kemuliaan Tuhan. Karena seluruh hidup kita ini kan untuk Tuhan. Dan itu tidak boleh puas. Kejar terus. Amin, kekasih Tuhan. Terus boleh tidak bisnis kita berkembang untuk kemuliaan Tuhan? Kalau itu tujuan kita, jangan puas, kembangkan terus. Karena ujungnya apa? Kemuliaan bagi Tuhan. Amin, kekasih Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan alasan untuk kemuliaan Allah, mainkan yang terbaik, buat yang terbaik. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Ini adalah orang-orang yang giat untuk Tuhan, termasuk jam doa kita tetap giat untuk Tuhan. Saya tutup dengan satu teks ya. Kalau orang yang giat untuk Tuhan itu tidak puas, walaupun ada tantangan, persoalan, dia tidak akan puas. Namanya untuk Tuhan, dia tetap melakukan yang terbaik. Itu gereja mula-mula, Simon Petrus, Yohanes, mereka diancam, mereka ditekan, mereka dilarang untuk, kalian tidak boleh lagi pelayanan, kalian tidak boleh lagi sembuhkan orang dalam nama Yesus. Lalu mereka sharing masalah mereka kepada jemaat. Lalu mereka dan jemaat itu berdoa. Dan menarik, dalam sepanjang doa mereka, saya tidak bahas semua, saya mau kutip nih Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Setelah mereka doa seperti yang saya bahas,
kemarin tentang Nehemia, mereka doa yang memuliakan Allah, doa mengutamakan Tuhan, mendahulukan kemahakuasaan Allah daripada masalah mereka. Mereka doa dengan percaya rencana Allah, mereka kutip firman Allah. Setelah ini semua baru mereka menyatakan beban mereka di ayat 29. Mereka bilang begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Karena mereka dilarang, stop beritakan firman, tapi mereka tidak puas, diancam loh. Zaman itu beda, jangan sampai zaman sekarang. Kalau beritakan Injil, konsekuensinya bisa ditangkap, dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Tapi ini orang-orang bukannya bilang, Tuhan tolong lindungi kami, singkirkanlah penjahat-penjahat, bawalah kami ke daerah yang aman. Tidak, Tuhan tambahkan keberanian kepada kami. Anda bayangkan, ini tidak puas secara rohani. Saya mau lebih berani lagi, saya mau lebih berani lagi. Mereka larang sembuhkan orang, mereka minta Tuhan tolong bikin mujizat. Nah, ini keren. Ayatnya yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Wow. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Lalu waktu mereka berdoa, itu kayak terjadi gempa bumi. Benar. 32, sama-sama baca. 1, 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa apa? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Goncang loh, goyang. Kayak kemarin kita goyang. Tapi itu kan memang di Tuban ya. Tapi pernah terjadi. Ini kisah nyata loh. Saudara boleh silakan pulang baca ilmu tafsir. Ini ayat tafsirnya gimana? Itu memang goncangan, mujizat terjadi. Bukan kayak kemarin entahlah, mungkin hukuman, saya nggak tahu. Tapi kalau yang ini mujizat. Juga pas juga kemarin ya, gempanya pas kita lagi doa ya. Pas saya khotbah di poin pengakuan dosa, goncang dia. Waduh, semakin mengaku itu. Saudara, mungkin kita tidak goncang yang kayak kemarin, tapi minimal kita mempunyai satu ketidakpuasan dalam artian untuk kemuliaan Allah. Saya mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Khotbah saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.